Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas soal praktikum akuntansi keuangan menengah kita yang ada di buku itu mengenai rekonsiliasi bank. Nah, pada data halaman 22 itu ada data rekonsiliasi PT 3 Serangkai tanggal 31 Oktober 2018. Nah, jadi ini tanggal 31 Oktober 2018. Nah, ini dia bisa dilihat sendiri yang ada di buku. Nah, kemudian data halaman 26 itu mengatakan untuk kepentingan praktikum ini bila terdapat perbedaan antara angka catatan bank dan catatan perusahaan, maka yang dianggap benar adalah angka yang dicatat oleh bank. Namun perlu diingat bahwa dalam praktik nyata bank pun dapat melakukan kesalahan. Nah, jadi nanti kalau ada yang error, ada yang salah catat, itu yang menjadi patokan kita yang benarnya itu adalah angka yang ada di catatan bank. Kemudian untuk data halaman 23, ini adalah datanya perusahaan, ini bisa dilihat PT 3 Serangkai Jurnal Penerimaan Kas. Ini jurnal khususnya perusahaan, jurnal penerimaan kasnya, bisa dilihat sendiri di buku. Nah, kemudian ini jurnal pengeluaran kasnya. Ini tanggalnya itu adalah bulan November 2018. Nah, berarti di sini rekonsiliasi yang akan kita buat itu adalah untuk 30 November 2018. Nah, berarti yang 31 Oktober 2018 ini itu akan menjadi saldo kas awal untuk bulan November 2018. Nah, jadi di sini saldo yang dipakai itu kan yang benarnya menurut bank berdasarkan yang tadi. Nah, berarti di sini saldo kas awal dari perusahaan itu adalah 57.287.500. Ini adalah saldo awal kas perusahaan untuk tanggal 1 November 2018. Nah, kemudian ini data halaman 24. Nah, ini Bank Surabaya, ini rekening koran. Nah, jadi nanti kalau kita punya rekening di bank, nanti dia bakalan ngasih rekening koran ke kita, si bank. Nah, rekening koran itu berisi tentang arus kas masuk dan keluar dari kas kita yang ada di bank. Nah, ini rekening koran, ini dikasih sama bank. Nah, pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi bank dan jurnal yang diperlukan. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, ini rekonsiliasinya PT 3 Serangkai rekonsiliasi bank 30 November 2018. Nah, di sini tahap pertama itu kita harus isi dulu saldo per rekening koran. Saldo per rekening koran itu berarti adalah saldo bank. Jadi saldo kas menurut bank tanggal 30 November 2018 ini berapa? Nah, kemudian kita isi juga yang menurut perusahaan. Tanggal 30 November 2018. Nah, di sini rekening koran tanggal 30 November 2018 itu kita lihat di rekening korannya. Kita lihat soalnya. Ini saldo awalnya segini, saldo akhirnya di segini untuk bulan November. Nah, berarti yang akhirnya yang kita pakai 78.507.000. Masukin ke sini. Masukin. Kemudian yang untuk saldo buku perusahaan ini dapatnya dari sini. Nah, saldo awal di sini kan cuma ada jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi transaksinya itu selama bulan November. Nah, berarti kita masukin saldo awal kas dulu. Saldo awal kas kita pakai yang benar menurut banknya ini 57.287.500. Jadi saldo awal kas perusahaan, saldo awal kas perusahaan segini ditambah sama penerimaan kas. Nah, ini penerimaan kas. Nah, ditambah sama penerimaan kas totalnya itu adalah
Ini 264.472.500. Terus dikurang sama pengeluaran kas. Ini totalnya pengeluaran kas nih. 226 nih, lihat kas. Ini kas kan 226.145.000. Nanti dapatnya segini. Ini rumusnya. Nah, kemudian dapat 95.615.000. Kemudian kita bikin rekonsiliasi banknya. Sekarang yang akan direkonsiliasi itu yang mana aja? Nah, di sini. Terlebih dahulu, kita harus periksa data rekonsiliasi bank tanggal 31 Oktober 2018, periode sebelumnya. Nah, di sini bank kita periksa itu yang bagian bank aja, karena bank baru akan melakukan pencatatan apabila dia telah menerima atau mengeluarkan kas dari rekening perusahaan itu secara langsung. Nah, jadi kalau bank belum menerima kas, maka dia belum nyatat, atau bank belum mengeluarkan kas dari rekening, maka dia juga belum nyatat. Nah, di sini katanya ada sebelumnya itu ada setoran tanggal 30 Oktober yang belum dicatat oleh bank. Nah, 17805. Kita lihat di catatan rekening koran bank, apakah 17805 ini itu udah diterima. Nah, yang bikin rekonsiliasi ini kan perusahaan, bukan bank. Nah, jadi kita menyesuaikan di sini itu adalah termasuk yang belum dicatat oleh bank, tapi bank tidak akan mengubah catatannya hanya kalau kas belum benar-benar dia keluarkan atau belum benar-benar dia terima. Jadi penyesuaian ini, penyesuaian atau rekonsiliasi ini hanya dibuat oleh perusahaan aja. Nah, misalnya setoran tanggal 30 Oktober yang belum dicatat oleh bank. Kenapa belum dicatat oleh bank? Itu karena dia emang belum terima kasnya. Nah, sekarang pada bulan November kita periksa rekening koran apakah 17805 itu sudah diterima oleh bank atau belum. Nah, di sini itu kan bagian add, ya kan? Bagian ditambah. Nah, 17805. Kita lihat rekening koran. Nah, ini. Kalau sisi debit itu berarti pengeluaran kas oleh bank. Kalau di kredit itu berarti ada penambahan kas dari rekening kita yang ada di bank. Nah, di sana tadi kan setoran itu tadi kan bagian ditambah berarti kita lihat bagian sisi kredit di sini, kredit. Nah, ini udah masuk 17805 yang ini. Berarti itu tidak lagi menjadi setoran yang belum dicatat oleh bank. Sekarang pada bulan November dia sudah dicatat, berarti kita abaikan. Nah, kemudian ini udah dicatat oleh bank pada bulan November, berarti dia tidak lagi menjadi setoran yang belum dicatat atau deposit in transit. Dia udah dicatat. Kemudian dikurangi cek yang masih beredar. Nah, ini bagian dikurangi cek yang masih beredar. Kita periksa rekening koran apakah cek-cek ini sudah dicairkan oleh bank atau belum. Kalau bagian dikurang berarti kan duit keluar atau kas kita berkurang di bank. Kalau cek yang masih beredar dikurangi berarti kita lihatnya nanti di rekening koran itu bagian debit. Kalau pengurang, kita lihat mana rekening koran. Nah, 5710 ini udah masuk, udah dicatat di 57010, udah dicatat oleh bank, berarti dia nggak beredar lagi, udah bisa kita abaikan. Kemudian kita periksa juga angkanya itu udah benar atau belum. 15.860 udah benar kan. Kemudian 57011 13660 11 13660.
Nah, kita lihat di rekening koran 11. Nih, nah udah bener kan bagian debit nih di sini. Berarti udah dicatat oleh bank. Berarti kita bisa abaikan. Kemudian 5, 7, 12, 14, 15 sama 17. Nah, di sini yang semua ini kita periksa semuanya di sini. Apakah udah dicatat sama bank atau belum? Nah, ini dia. Nah, yang belum dicatat oleh bank itu adalah yang nomor 15. Nah, 15 ini belum dicatat oleh bank, kita periksa. Nah, bagian 15 itu kan nggak ada di sini. Ya kan, 15 ini berurutan biasanya. Nah, 15 itu sampai ke bawah. Kita cari yang 15. 17 kan udah ada nih. Berarti udah dicatat oleh bank. Yang 15 itu nggak ada. Nah, berarti dia masih jadi yang 15 yang ini. Yang 15 yang ini itu belum dicatat oleh bank. Berarti dia masih jadi cek yang beredar di bulan November. Nah, kita masukin di pengurangan. Nah, di sini. Ini 14.400.000 jumlahnya. Ini kan udah selesai nih data yang kita pakai untuk 31 Oktober 2018 bagian bank. Nah, kemudian kita periksa ini jurnal penerimaan kas kita pada bulan November. Kita cek satu-satu apakah setiap transaksi ini, setiap penerimaan kas ini, penerimaan kas berarti nanti lihatnya di rekening koran itu adalah bagian sisi kredit. Nah, apakah yang ini nih, bagian setiap pencatatan ini itu sudah dicatat oleh bank atau belum? Sudah masuk ke bank atau belum? Nah, di sini kalian bisa cek satu-satu apakah jumlahnya itu juga udah benar atau belum. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri nanti satu-satu di bagian kredit ini. Di rekening koran, kalian periksa satu-satu transaksinya apakah udah dicatat di rekening koran atau belum, dan apakah jumlahnya itu benar atau belum. Nah, kalau belum benar berarti patokan yang benar itu adalah angka menurut rekening koran ini. Sisi debit itu adalah menggambarkan kita ceknya nanti di berdasarkan jurnal pengeluaran kas. Nah, kemudian kita langsung aja ke jawaban. Nah, bagian ditambah dulu deh, bagian ditambah dulu. Yang ini kan udah tadi, bagian ditambah dulu. Itu katanya ada setoran tanggal 30 November batik keris Tina Aguilera 41650. Ini setoran yang belum dicatat oleh bank. Nah, berarti ini deposit in transit. Ini belum dicatat oleh bank 41650. Kita lihat di soal. Mana penerimaan kas? Ini. Nih, tanggal 30 November butik keris Tina Aguilera itu kita lihat di sini kas. Ada penerimaan kas sebesar 41.650.000. Kita cek di sini di rekening koran. Jadi kita lihat sisi kasnya ya. Kalau di bagian jurnal khusus itu yang sisi kasnya aja. Kita cek Aguilera 46. Yang 46 penerimaan berarti kita lihatnya di kredit ya. 46. Bagian sisi kredit ini aja lihat. Nah, belum ada kan? Makanya kita catat di sini sebagai deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Itu dari batik keris Tina Aguilera. Ini belum dicatat oleh bank sehingga kita harus catat sekarang.
Kemudian dikurangi sama cek yang masih beredar, ini yang tadi kan, yang tanggal dari data rekonsiliasi tanggal 30 Oktober tadi. Kemudian ini cek 57030, 57034. 57030 kita periksa, itu kan bagian pengurang kan. Pengurang berarti di bagian, kalau rekening koran berarti bagian debit. Kita lihat ceknya, nomor ceknya berapa tadi? 57030 tambah 34. 30. Nah, di sini kita lihat 30 cek pengeluaran cek. Nih, 30 sama 34. Ini bagian jurnal pengeluaran kas perusahaan. Nanti kita bandingkan dengan rekening koran. Di rekening koran itu ada atau enggak? 30 sama 24. Nah, enggak ada, ini udah 29. 34 juga enggak ada di sini. Kita lihat di bagian ini. Nah, berarti kita catat dia sebagai cek yang masih beredar, karena di data pengeluaran kas perusahaan ada ceknya, tapi pas di pengeluaran kas di rekening koran itu enggak ada. Makanya ini disebut dengan cek yang masih beredar. 30 sama 34 jumlahnya segini. Kita lihat jumlahnya itu yang dari pengeluaran kas tadi. 30 sama 34. Ini rekening koran. 30. Nih. Kasnya 30, 29, 28, 9, 10 ribu. Kemudian 34, 17, 395 ribu. Masukin. Nah, kemudian katanya kan bank itu selalu benar di sini. Bank nggak melakukan kesalahan, berarti nggak ada bank error kan. Berarti cuma ini aja datanya, deposit in transit sama outstanding check. Ini namanya outstanding check, ini deposit in transit. Nah, saldo ini saldo bank ditambah sama ini penambahan dikurang sama total pengurangan. Nah, ini dijumlahkan dapatnya segini. Ini ditambah sama 41650 dikurang sama 60705. Dapatnya nanti saldo menurut bank itu 59452.000. Nah, sekarang kita beralih ke saldo yang benar menurut perusahaan. Ini saldo perusahaan tadi kan udah dapat nih, dari mana dapatnya 95615000. Ini kan udah dijelasin tadi. Nah, kemudian ini kita cek masing-masing yang penambahan ini, berarti kita nanti ini kita bandingkan antara yang di jurnal penerimaan kas dengan rekening koran. Bagian kalau ditambah berarti bagian kredit. Nah, rekening koran bagian kredit. Kita perhatikan apakah jumlahnya itu udah benar atau belum pencatatannya. Ini pencatatan pada cek BRI 17784 nih. Sebenarnya BRI 17784. Nah, patokan kita itu kan yang benar itu adalah menurut si bank kan. Nah, kita lihat rekening 17784. Jadi nanti kalian carinya itu satu-satu. Ini kalau cari satu-satu kan jadinya lama. Jadi ini langsung aja ke hasil, nanti kita cek hasilnya. Nanti kalau kalian bikin sendiri itu kalian harus cek satu-satu angkanya. Ini angka yang benarnya itu 17784 itu 28910.000. Nah, perusahaannya itu nyatatnya apa? Linen kan tadi. Nah, linen bagian penerimaan. Linen penerima. Ini dia. Dia nyatatnya di sini 8910.000. Padahal harusnya itu adalah ini harusnya nilainya itu adalah yang 28910 yang di rekening koran tadi. Cek tadi letaknya di bagian sisi kredit. Sisi kredit berarti ini adalah penerimaan kas kan. Nah,
penerimaan kas, berarti harusnya kita nerima kas 28, 9, 10 ribu. Tapi dia nyatetnya cuma 8, 9, 10 ribu. Kekecilan kan, berarti harus tambah lagi kasnya 20 juta. Berarti tambah di sini 20 juta. Nah, setiap ada transaksi di bagian buku perusahaan ini, itu kita harus catat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya itu adalah yang bagian tadi, yang salinan tadi. Ini itu adalah kas piutang dagang 20 juta. Nah, dapatnya itu dari mana? Jurnalnya itu nanti kita lihat di sini. Linen. Ini kan linen yang ini. Nah, linen yang linen yang ini dia udah dicatat, udah bener nyatatnya. Berarti ini yang salah, belum. Yang salah tadi. Nah, ini awalnya perusahaan itu nyatatnya kas sama piutang dagang. Debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Nah, karena kita tadi nyatatnya kekecilan, maka kita harus besarkan, tambahkan kasnya lagi. Berarti kas debit, kreditnya itu piutang dagang. Sebesar 20 juta. Nih. Nah, kemudian yang pendapatan bunga bulan November. Ini ternyata si perusahaan itu belum nyatat. Kita langsung ke jawabannya aja. Nah, di rekening koran itu ada bunga bulan November itu di bagian kredit. Berarti ini adalah pendapatan kan, karena kita menerima kas. Kalau menerima kas dari bunga November berarti itu adalah pendapatan bunga kan. Nah, 336 masukin ini. Ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, bisa kita lihat nanti di jurnal penerimaan kas bahwa ini 336.000 ini nggak ada bunga November. Nanti kita pindahin ke sini. 336.000. Kita catat kalau untuk bunga itu berarti jurnalnya nanti kas pada pendapatan bunga kan. Ini jurnalnya. Kas pada pendapatan bunga. Kemudian kita lanjutkan. Yang ini lagi kesalahan pencatatan NI 5703 sama 57028. Kita lihat ini di rekening koran itu ceknya ini di rekening koran yang tadi di rekening koran itu angkanya itu adalah yang sebenarnya ini segini. Nah, tapi di jurnal penerimaan atau pengeluaran kas atas cek yang ini itu nyatatnya dia segini. Nah, berarti nanti kita catat di sini berapa selisihnya. Kemudian untuk yang kesalahan pencatatan ini itu jurnalnya yang 57023 sama 57028. 57023 nih. Itu adalah beban bunga. Dia 2 juta dia nyatetnya debit. Debitnya beban bunga 2 juta, kreditnya itu kas 2 juta. Harusnya nilai beban bunga itu adalah cek 57 2.200.000 kalau nggak salah. Nih cek 57023 itu harusnya 2.200.000. Harusnya 2.200.000 yang di debit. Berarti ini pengeluaran kas. Tadi kan beban bunga emang pengeluaran kas. Jadi kita harusnya ngeluarin duit itu 2.200.000.
Tapi kita cuma nyatat 2 juta, berarti kita kurangkan lagi kasnya kan sebesar 200. Makanya jurnalnya itu adalah ini. Nih, beban bunga 200, kreditnya kas itu 200. Kemudian yang mana lagi? Ini. Yang cek 57028. 57028 kita periksa. 57028 itu jumlah yang sebenarnya itu di bagian di sini. Debit berarti ini pengeluaran kas kan. 26640. Pengeluaran kas kita lihat karena dia di bagian debit. Pengeluaran kas, ini lihat kasnya. Nih. Kita lihat dia itu dari CV Sandang Madiun. 26460, harusnya 26640. Berarti dia salah catat. Kita cari selisihnya berapa. Nah, masukin ke sini, dapatnya 180.000. Nah, di sana kan di sini jurnalnya itu adalah utang dagang, debit, kreditnya itu adalah kas. Berarti nanti untuk penyesuaian kita pakai jurnal yang sama juga sama yang ini. Nih. Masukin selisihnya ini jurnalnya 180.000, debit, utang dagang, kas segini. Karena kita dalam pengeluaran kasnya tadi nyatatnya kekecilan kan, berarti harus dikurangi lagi kasnya sebesar 180.000. Kemudian kita lanjutkan. Cek NI 57036 belum dicatat oleh bank. 57036 cek itu bagian pengeluaran kas. Nah, ini sampai 57035 baru. 57036-nya belum dicatat, belum kita catat. Kita yang belum nyatat di sini kan jurnal pengeluaran kas. 57035, 036-nya belum kita catat, sedangkan di bank itu ada pengeluaran kas. 57036. Nih. Ada di bagian debit. Debit kan berarti pengeluaran kas kan 5499.000. Di bagian jurnal pengeluaran kas itu belum dicatat tadi, berarti kita catat di bagian perusahaan. Berarti perusahaan yang belum nyatatkan. Nah, masukin ke sini. Masukin ke sini. Karena di jurnal belum ada, berarti perusahaan yang belum nyatat. Catat sini. Kemudian terdapat gagal clearing dan biaya tolakan clearing. 39.495.000. Nah, clearing ini yang kita lihat clearing. Data clearing yang mana tuh ya. Jadi kita cek per baris nanti. Nih, dia. Tolakan clearing Toserba Medika 39.445.000. Biaya tolakan clearingnya itu 50.000. Nah, itu kan tolakan clearing. Clearing itu nanti kita lihatnya di penerimaan kas. Kenapa di penerimaan kas? Karena itu sama kayak cek kosong. Nah, cek kosong itu kan berarti kita dapat cek dari pelanggan. Nah, ternyata pas kita cairkan, kita clearing ke bank, itu nggak bisa dicairkan. Sehingga pas kita terima cek dari pelanggan, itu kan berarti penerimaan kas bagi kita. Nah, ternyata pas dicairkan ke bank, itu ditolak. Berarti nggak jadi. Nah, berarti kita lihat yang Toserba Mustika Perkasa tadi itu taruhnya di penerimaan kas. Nih. 39445, 805, 40, udah 50. Jadi ini jurnal awalnya. Kasnya ini yang ditolak. Ini jurnal awalnya.
Nah, karena dia ditolak, karena dia nggak jadi, cek kosong, berarti ini nanti kita balik aja jurnalnya. Kita balik jurnalnya. Yang ini, yang debit di kredit, yang kredit di debit. Nah, karena dia nggak jadi jurnal ini kan, karena dia cek kosong, kita balik jurnal. Nah, ini jadinya yang di jurnal penerimaan kas tadi. Kemudian beban clearingnya itu kan belum dicatat tadi oleh perusahaan sebagai pengeluaran kas. Nah, jadi kita catat ini beban clearing pada kas 50.000. Kemudian kita lanjutkan. Beban administrasi bank ini itu kita lihat di rekening koran. Di rekening koran ada beban administrasi bulan November 125.000. Nah, ini belum dicatat di bagian pengeluaran kas, itu letaknya di debit tadi kan. Nih, belum dicatat. Kan nggak ada. Nah, berarti kita bikin di sini. Masukin beban administrasi. Kemudian cicilan 1 tambah bunga cicilan 11 juta. Nah, ini dia cicilan. Nih, tanggal 30 November ini ada kita bayar bunganya 1 juta kita bayar, ini cicilannya 10 juta. Nah, yang data yang 2 ini belum ada dicatat di pengeluaran kas. Nah, coba cek aja satu-satu, nanti nggak ada angka yang itu, nggak ada juga keterangan mengenai itu, maka kita catat di perusahaan 11 juta. Kemudian jurnalnya itu adalah ini, utang bank berkurang 10 juta untuk cicilannya. Kemudian ini beban bunganya 1 juta yang tadi, kemudian kas kita berkurang 11 juta. Nah, kemudian udah masuk semuanya. Ini dijumlahkan 20 juta ditambah sama 336. Dapatnya ini segini 20.336. Nah, kemudian ini dijumlahkan dapatnya 56.499.000. Saldo perusahaan ditambah sama penjumlahan yang ditambah ini dikurangi sama yang pengurang yang ini, penjumlahan 56.499.000. Jadi 95.615 ditambah sama 20.336 dikurang 56.499 dapatnya nanti ini 59.452. Nah, jadinya sama. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.